Ya, halo selamat siang Mbak Nancy. Halo Salam semuanya, selamat sejahtera. siang. Ya, ya mungkin kami bisa kenalan dulu sama Mbak Nancy ya. Kalau nggak kenal maka juga nggak kenal Mbak. Oke. Iya, oke. Perkenalkan nama saya Titis Jati Nugraha Saputra dari FMIPA UNS, Kementerian Potensi dan Mahasiswa. Jadi di sini kami ingin mewawancari Mbak Nancy mengenai masalah student exchange, mungkin bisa menjadi informasi yang penting atau nambah wawasan bagi anak-anak Fakultas FMIPA Mbak. Oh ya, sebagai Iya, motivasi juga mungkin bisa buat FMIPA nanti ke depannya bisa lebih maju sama mungkin tertarik mengikuti MBKM lebih lebih tinggi gitu ya Mbak. Oh ya, mungkin Mbak Nancy bisa perkenalan. oke. Halo teman-teman semua, nama aku Natasha Nancy, aku dari Prodi Ilmu Lingkungan Angkatan 2018. Aku mau ngucapin terima kasih karena udah ngundang aku untuk acara ini. Ya, halo Mbak Nancy, salam kenal ya Mbak. Ya, Salam salam kenal. kenal. Mungkin teman-teman bisa menyapa Mbak Nancy dulu, Putri, Lintang, Rate, Zahira, sama Salsa, Vita. Disapa dulu. Halo. Aduh, teman-teman kita itu Mbak, aduh. Ya, Halo Mbak gitu. Nancy. Halo, halo. Ya, mungkin kita masuk ke itu ya Mbak, perkenalan dulu. Ya. Mungkin Mbak Nancy bisa menceritakan riwayat pendidikannya dulu di mana aja, rumahnya di mana, dan masuk UNS kenapa Mbak, bisa dijelasin dulu untuk ketiga pertanyaan itu. Oke, aku tinggal di Jakarta. Dulu sekolahnya terakhir SMP itu SMP SMA di Bekasi. Terus aku kuliah di Solo itu karena waktu ikut SBM keterimanya di UNS kebetulan. Jadi ya udah karena keterimanya di sini aku lanjut sampai sekarang sih. Itu aja. Oh gitu ya Mbak. Hmm, Berarti di UNS itu pilihan berapa ya Mbak? SBM Ketiga. ketiga. Iya, Oh, ketiga. ke satu duanya di mana ya Mbak? Satu dulu itu ITS, keduanya aku pilih UI, terus ketiganya UNS. Oh ya. Oh, UNS berarti pilihannya prodi ilmu lingkungan ya Mbak? Iya, Itu kan prodi ilmu lingkungan ibaratnya masih bayi ya Mbak. Maksudnya baru ada tahun tersebut. iya Bahkan baru Mbak Nancy banget. baru angkatan pertama ya Mbak. Oh, iya. Mm-mm. Itu Ya, bahkan Mbak Nancy udah dapat informasi sebelumnya atau emang cuman kayak pilihan terakhir gitu ngasal gitu pilih prodi? aku sebelumnya kan ikut bimbingan pelajarannya buat SBM itu. Nah, sama guru pembimbingnya itu emang udah dikenalin sama prodi ini. Kebetulan aku juga cukup tertarik sama lingkungan ya, jadi aku mikirnya ya udah coba aja siapa tahu keterima. Toh juga peluangnya lebih besar karena prodi baru gitu kan. Oh Ya ya. gitu sih. Oke. Oke. Untuk relasi di ilmu lingkungan bagaimana Mbak? Di UNS juga bisa. Nanti. Sorry, abis putus-putus kenapa? Oh ya nggak apa-apa Mbak. Untuk relasinya di prodi ilmu lingkungan sendiri bagaimana ya Mbak? Untuk relasi teman atau relasi dengan Oh, dosen? iya ya. Kalau di ilmu lingkungan sendiri, teman-temannya semuanya baik-baik sih. Ada tingkatnya juga ramah-ramah semua, walaupun nggak kenal ya. Terus dosennya juga baik-baik, banyak ngebantu juga di kuliah. Kalau misalkan di UNS, dulu sejak PKKMB itu, baik itu yang di fakultas maupun di UNIF juga, bisa berbaur semua sih. Jadi ya lumayan kalau misalkan buat aku yang anaknya introvert gini bisa dapat teman juga di lingkungan UNS. Oh jadi Mbak Nancy itu tipe orang yang introvert ya Mbak? Iya, aku pemalu Oh banget ya. sebenarnya. Oh malu. Tapi ada perubahan nggak Mbak jadi introvert? Jadi setelah mengenal dunia kamu jadi kayak lebih harus kayak ekstrovert gitu Mbak, bikin relasi yang lebih luas gitu? Iya, iya itu harus sih menurut aku ya. Walaupun aku pemalu gitu, cuma waktu pertama kali jadi maba juga aku coba buat explore lebih gitu loh. Jadi
aku cari banyak teman baru, ikut kegiatan ini tuh. Karena kalau misalkan nggak diasah juga nggak mungkin bisa berkembang kan. Jadi ya sebenarnya itu perlu juga sih buat ikut kegiatan dan punya banyak teman. Iya benar banget ya Mbak. Oke. Iya, Berarti kayak apa ya namanya, mengimprove diri sendiri gitu ya, mengupgrade pribadi benar-benar. lebih jadi baik gitu ya Mbak. Iya, mau tanya cita-citanya dulu apa ya Mbak? Waktu kecil Ah, cita-citanya mau jadi apa? cita-cita aku ganti terus. Pertama itu pas masih kecil, aku pengen jadi guru. Terus setelah jadi guru, aku pengen jadi pelukis. Setelah jadi pelukis, aku pengen jadi fashion designer. Udah gitu, pas SMA, kelas 10, kelas 11 gitu, aku pengen banget jadi dokter kan. Cuma pas kelas 12, kebetulan uh, kayak pindah, Bintang radio. iya pindah haluan gitu, jadinya ke lingkungan. Jadi ya, kalau misalkan sekarang ditanya cita-citanya apa, malah makin bingung karena kayaknya banyak yang bisa dicapai gitu loh, nggak harus mengerucut ke satu hal kan. Jadi ya aku sih sekarang ngikutin aja, sekarang aku alurnya kemana, nanti baru lihat lagi ke depannya gimana. Oh iya. Iya. Oh iya. Kalau dulu kan katanya Mbak Nancy tertarik sama lingkungan ya Mbak. Itu awal mulanya bagaimana Mbak? Diceritain mungkin. Oh iya, aku kan pas kita kan pas SMA ini ya ada fisika, kimia, biologi gitu ya. Iya, betul. Nah pas SMA itu aku paling nggak nyambung sama fisika. Dari situ udah kuliah yang menjurus ke fisika itu udah aku blacklist lah istilahnya. Jadi sisa kimia sama biologi. Nah kalau misalkan dibandingin itu, aku sebenarnya lebih suka kimia. Cuma aku tuh bukan tipe anak yang rajin gitu loh. Jadi aku belajar tuh benar-benar sistem SKS juga lah. Iya. Nah selama SBM itu kayaknya aku nggak mau terlalu optimis gitu loh ceritanya. Jadi karena aku tahu kimia itu susah, aku cari sesuatu cari jurusan yang emang setengah-setengah lah. Ada kimianya sedikit tapi sisanya ya biologi karena paling bisa aku jalanin gitu kalau misalkan uh, hafalan kan. Terus ya udah karena nemu ilmu lingkungan ini akhirnya aku coba ambil. Nah ternyata juga selama kuliah nggak terlalu mengacu ke situ juga sih karena setelah kuliah malah lebih luas kan ya bahasannya. Jadi ya cocok deh kayaknya masuk ke ilmu lingkungan. Oke. Ya syukur ya Mbak mungkin betah di ilmu lingkungan sama betah di UNS saja ya Mbak. Iya benar. Ya kalau dulu pernah ada rencana untuk itu nggak Mbak? Ikut SBM lagi atau mau ikut ikatan dinas lagi atau Hmm, emang udah kukuh di prodi lingkungan Mbak? pernah sih sempat kepikir mau pindah, cuma begitu aku jalanin kuliahnya jadi terlalu asik juga gitu kuliah. Kayak semester 1 kan sibuk ya, masih banyak yang umum-umum, udah gitu praktikumnya juga masih lab-lab. Nah itu aku enjoy banget sih, jadi sejak aku beberapa bulan kuliah jadi udah nggak kepikiran mau SBM lagi karena fokusnya ke kuliah aja jadinya. Oh, iya. Mungkin mata Iya, kuliah di ilmu lingkungan itu asik-asik atau gimana ya Mbak? Saya lihat kayak banyak praktiko, banyak terjun ke lapangan, iya mengolah, asik sih, mengolah, ya, asik menurut aku karena yang aku bilang tadi kan dia cakupannya luas ya. Udah gitu praktikumnya juga ya sering ke lapangan gitu. Itu menurut aku seru sih karena jadi nggak monoton di tempat yang sama dengan alat dan bahan yang sama gitu. Cuma karena ilmu lingkungan juga dapat mata kuliah dasar kayak fisika, biologi sama kimianya juga. Jadi itu kayak bikin makin menarik aja gitu. Jadi yang dilakuin itu semakin banyak, labnya dapat, lapangannya dapat, kelasnya dapat juga. berarti banyak banget ya Mbak pengalaman yang bisa diambil sama mata kuliah nanti mungkin bisa pakai penjurusan untuk dunia kerja gitu ya Mbak. Iya benar. Kalau organisasi Mbak Nancy pernah ikut apa aja di selama ini Mbak? Selama kuliah aku cuma ikut Himapsili sama KMK sih, dua itu aja. Itu pas tahun pertama sama
tahun ketiga aku udah nggak ikut Himapsili, sama KMK-nya juga udah nggak terlalu aktif karena sejak COVID juga jadi kurang kan kegiatan untuk organisasi KMK-nya juga. Ya, menurut Mbak Nancy, kalau organisasi itu penting juga nggak Mbak untuk mengimprove soft skill maupun hard skill dari seorang pribadi gitu Mbak? Menurut aku itu penting sih, walaupun aku kalau misalkan bisa jujur, aku juga sebenarnya nggak rajin di organisasi dan bukan tipe orang yang senang banget berorganisasi gitu. Cuma karena di organisasi itu nanti ada kegiatan yang emang semua partisipannya harus berkontribusi kan, itu jadi melatih kita juga buat kerja dalam sebuah tim, udah gitu menyelesaikan masalah baik itu individual maupun kelompok, udah gitu juga bisa melatih untuk komunikasi dengan orang di luar organisasi itu. Jadi soft skill-nya banyak yang keasah sih. Menurut aku itu paling enggak ya buat mahasiswa harus coba organisasi. Iya. Oke, mungkin banyak di luar sana punya pemikiran organisasi itu mungkin nggak penting ya, tapi ternyata penting banget, mungkin bisa buat pengalaman dunia kerja juga bisa nambah skill, nambah improve komunikasi dengan juga nambah relasi, itu banyak manfaatnya ya Iya Mbak. benar, iya nambah Oke. relasi juga. Oke. Terima kasih Mbak untuk sesi perkenalannya, mungkin sudah cukup ya Mbak. Mungkin kita bisa masuk ke sesi sharing pengalaman. Mungkin Mbak Nancy bisa ceritain dari awal mula tertarik ikut student exchange sampai akhirnya bisa tembus student exchange tahun ini, itu bisa diceritain Mbak untuk prosesnya bagaimana aja sejak awal gitu. Oke. Buat kegiatan ISMA ini sebenarnya aku juga gak tahu kalau misalkan ada program ISMA ini, kan baru juga. Nah, cuma waktu itu aku ada temen dari Prodi Kimia, angkatan 2018 juga, dia ajak aku buat temenin dia, karena setiap fakultas waktu itu minimal disuruh kirim 3 mahasiswa gitu kan, untuk seleksi internal UNS. Nah, akhirnya aku temenin supaya dia juga bisa ikut kegiatan itu. Habis daftar itu nanti UNS ada mengadakan wawancara internal buat seleksi mahasiswa yang bisa lolos daftar ISMA-nya. Nah, dari wawancara itu untungnya aku sama temen aku ini lolos, jadi kita sama-sama daftar ISMA. Nah, untuk ISMA-nya sendiri itu yang diperluin ada sertifikat tes Inggris kayak IELTS atau TOEFL gitu. Itu merupakan syarat wajib supaya boleh daftar ISMA. Sertifikat itu nilainya juga cukup penting ya, karena untuk pertimbangan, karena yang diseleksi juga banyak kan. Jadi kalau bisa itu persiapin tes Inggris dengan semaksimal mungkin supaya membuka peluang buat lulus. Setelah tes Inggris itu nanti mereka ada seleksi berkas kayak transkrip akademik, terus sertifikat organisasi segala macam, sertifikat lomba-lomba, sama ada short essay. Tapi essay-nya itu juga sebenarnya bukan essay yang formal-formal banget sih, aku bilangnya kayak essay untuk menunjukkan seberapa tertariknya kita sama program itu. Nah, di essay itu menurut aku juga penting karena walaupun short essay doang, cuma para penyeleksi itu bisa lihat kejujuran kita di dalam essay itu gitu. Jadi semakin jujur kita dan kata-kata yang kita tulis itu memang mencerminkan tujuan kita ikut kegiatan itu, menurut aku itu bisa semakin bagus. Setelah essay ada seleksi wawancara. Yang wawancara itu ada dari dosen yang ditunjuk dari Kemendikbud untuk program ISMA ini. Wawancaranya juga wawancara short interview gitu, buat kayak melihat kalau misalkan kita itu benar-benar menulis essay tersebut dan emang
beneran niat ikut program dengan baik gitu. Setelah wawancara, udah sih itu aja tahap-tahapnya. Kalau misalkan persiapan aku sendiri, aku ikut tesnya, aku ambil IELTS. Karena kalau IELTS itu dia lebih banyak diterima di universitas luar negeri kan dibandingkan kayak Duolingo English Test gitu-gitu. Setelah itu selain itu karena dia juga mencakup listening, writing, reading, sama speaking, jadi emang lebih valid gitu tesnya. Cuma UNS sendiri juga memfasilitasi mahasiswa buat tes TOEFL sih kemarin itu, jadi banyak mahasiswa yang ikut tes secara gratis di kampus waktu itu. Setelah tes itu, iya aku kerjain essay biasa ya, pokoknya kalau misalkan kalian emang tertarik, kalian bisa kayak menggambarkan seberapa excitednya kalian untuk program ini gitu, dan seberapa pinginnya kalian untuk belajar di luar negeri. Sama yang terakhir wawancara itu yang penting kalian jujur sih, udah gitu bisa menerima masukan dari interviewernya, gitu aja sih. Oke, sudah ya Mbak? Atau ada lagi? Kayaknya udah. Oke. Iya. Mungkin teman-teman masih belum tahu Mbak itu ISMA itu atau yang Mbak sebut tadi ISMA itu apa, itu program dari mana gitu Mbak. Ya. ISMA itu adalah singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, ISMA ini adalah program kolaborasi antara Kemdikbud sama LPDP, di mana memfasilitasi mahasiswa semester 4 sampai 7 untuk mengikuti kegiatan student exchange di luar negeri secara daring. Mereka bekerja sama LPDP, maka kita dibiayai full, baik itu dari flight, accommodation, tuition fee, sama uang saku pun semuanya udah di cover. Jadi ya karena ini tahun pertama ya mungkin sosialisasinya masih kurang karena waktu hype malah pendaftaran udah tutup ya. Cuma ini program tahunan, jadi tahun pasti ada lagi, dan dengan waktu yang sosialisasinya juga pasti udah diperbaiki menurut aku. Jadi semoga nanti teman-teman bisa dapat sosialisasi ISMA-nya di kampus ya. Oh iya, aku juga mau nih cerita. ISMA itu dia bekerja sama banyak puluhan perguruan tinggi luar negeri, baik itu yang di Asia maupun yang di Eropa. Pokoknya lumayan menyebar lah. Kalian bisa cari, nanti listnya ada gitu. Mereka bakal sosialisasiin juga. Udah gitu, ISMA ini mengajak mahasiswa untuk mencoba mengambil kuliah yang nggak selinear sama jurusan kita. Jadi kita bisa explore lebih banyak jurusan gitu. Menurut aku ini merupakan salah satu langkah yang bagus yang diambil Kemendikbud ya, karena kita jadi bisa explore lebih banyak hal baru. Udah gitu juga belajarnya di suasana yang baru, di environment yang baru. Juga kita bisa belajar buat mengikuti work ethic di luar negeri gitu. Ya, itu aja. Mungkin dalam perjalanan Mbak sampai titik sekarang kan mungkin ada kendalanya ya Mbak. Bisa diceritain kendalanya itu apa saja, sama mungkin bisa dikasih tahu solusinya itu Mbak. Ya. Kendalanya itu mungkin kalau dari UNS ya kendalanya kadang telat sosialisasi, udah gitu pemberitahuan informasi tentang program ini kurang meluas, sama setiap fakultas itu mereka sosialisasinya dengan detail yang berbeda. Jadi ada yang sangat mendetail, ada yang cuma di permukaannya doang sosialisasinya.
Nah, menurut aku kita pinter-pinter aja sih nyari informasi teman dari fakultas lain juga supaya kita nggak ketinggalan informasi ataupun program-program yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita gitu. Selain itu, mungkin kendala yang dirasakan selama ini untuk persiapan tes Inggris, karena kalau misalkan jangka waktunya pendek, kita rasanya harus buru-buru ngejar kan ya, karena perlu ngejar nilai juga. Nah, itu menurut aku kalau misalkan kalian emang ada berencana untuk program ini, mungkin bisa dicicil dari sekarang. Nyicilnya juga nggak perlu yang gimana banget sih, karena kan kita pernah ikut EAP juga ya, kira-kira tesnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa review-review ya bahasa Inggris sedikit-sedikit sambil nonton atau sambil dengerin lagu gitu. Menurut aku itu udah sangat membantu sih. Selain itu, selain di luar kampus dan kendala pribadi, mungkin dari Kemendikbudnya yang ngurus ISMA ini, karena pengalaman aku kan tahun pertama ya, jadi mungkin mereka juga masih agak berantakan untuk ngurus kami awardee yang jumlahnya mungkin bisa dibilang cukup banyak. Karena kebetulan Kemendikbud itu juga understaff. Jadi menurut aku kalau misalkan dalam kita ikutin perintah yang emang udah dikasih tahu dari awal aja sih. Dan tahun depan juga sepertinya akan bisa lebih baik lagi. Jadi mungkin kendala-kendala itu bisa diminimalisir ya setelah aku sharing ini. Itu aja. Ya. Kemudian mungkin dulu Mbak Nancy pernah ada background kayak ikut les bahasa Inggris itu ada nggak Mbak? Les ikut bahasa Inggris waktu SD ataupun SMP, SMA gitu Mbak? Iya, aku kebetulan sejak SD memang udah les Inggris, kemudian SMP sama SMA-nya juga sekolahnya di National Plus, jadi emang ada belajar Inggris juga sedikit lebih banyak. Tapi sejak kuliah sih nggak ada kursus, paling ikut waktu itu kayak trial test IELTS gitu buat ngecek nilai prediksi gitu aja sih. Berarti Mbak Nancy itu pernah kayak ikut tes TOEFL juga pernah Mbak yang gratisan gitu Mbak? Mungkin ada benefitnya. Iya, pernah yang Nah, prediksi gitu pernah. ya. Sama ini Mbak, mungkin perasaan waktu keterima menjadi salah satu student exchange tuh rasanya bagaimana ya Mbak? Waduh. Seneng sih. Aku kan orangnya nggak pernah ikut lomba ataupun kegiatan yang tingkatnya tinggi gitu ya. Mentok-mentok aku ikut lomba di fakultas satu kali doang waktu maba. Jadi menurut aku ini kayak pencapaian terbesar aku selama ini. Jadi rasanya pasti seneng, bangga, sama excited sih. Oh iya Mbak. Sama itu Mbak mungkin prestasi itu sebagai nilai penunjang atau tidak ya untuk mengikuti student exchange ini Mbak? Entah prestasi akademik maupun akademik ya. Mungkin teman-teman bisa jadi motivasi juga Mbak, mungkin nanti bisa mengikuti ISMA juga ini Mbak. Kalau misalkan sertifikat sama organisasi lomba itu menurut aku penting. Cuma walaupun dia penting, nggak menentukan semakin banyak sertifikat dan prestasinya bakal keterima gitu. Karena menurut pengalaman kemarin ada temen aku yang bahkan dia sertifikatnya jauh lebih banyak dari aku gitu. IP-nya lebih tinggi, ikut lomba ini itu, cuma nggak keterima juga. Jadi dari situ sih kita nyimpulinnya esai sama wawancara itu sangat menentukan. Karena kan ya tadi bisa dilihat kejujurannya. Kayak jawaban kita ini template banget atau enggak. Udah gitu bisa dilihat juga sikap kita dari interview ya. Jadi menurut aku itu lebih penting sih selain ngumpulin sertifikat nilai sama
yang akademik gitu. Oke, berarti perlu menjaga sikap juga ya Mbak, mungkin di depan juri atau di depan dosen, mungkin Iya, benar. jadi nilai tambah Karena juga. ini kan kita ibaratnya merepresentasikan kampus, dan nanti kalau udah berangkat pun bahkan merepresentasikan negara gitu. Jadi kalau bisa memang behavior itu dijaga supaya interviewernya juga bisa lihat kalau misalkan kita ini memang benar-benar ingin ke sana untuk belajar, bukan sekedar untuk main atau menikmati fasilitas beasiswanya doang gitu. Oke. Oke Mbak, mungkin untuk sesi sharing pengalamannya sudah cukup ya Mbak. Kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, salah satu bisa raise. Mungkin dari Zahira, Ica mau nanya nggak Ica? Oh, iya boleh. Ya, silakan Ica. Mau tanya ya, halo Mbak Nancy, perkenalkan aku Zahira. Di sini aku mau tanya dukungan apa aja atau dukungan dari siapa yang bisa bikin Mbak Nancy itu bisa sampai di titik ini gitu loh, yang bisa sampai di titik yang dikagumi sama anak-anak FMIPA gitu. Terima kasih Mbak. Oke, sebelumnya salam kenal Zahira. Thank you pertanyaannya. Pas aku daftar ISMA ini sebenarnya aku nggak cerita ke orang tua aku, jadi dukungannya mentok-mentok dari teman-teman aja sih, sama adik aku ada cerita kalau ke adik aku. Menurut aku dukungan ini penting banget buat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, karena oh ya, aku juga mau ada nambahin terkait yang interview tadi. Di interview itu kan kita juga bisa dilihat seberapa percaya dirinya kita sama penyampaian dan kemampuan kita ya. Jadi menurut aku walaupun kita pasti aku pun rasa nggak yakinnya itu gede banget. Cuma aku paksain buat pede-pedein pas wawancara. Udah gitu support dari teman-teman itu sangat membantu sih, karena walaupun aku nggak pas pun mereka juga udah bisa lihat usaha aku tuh udah sejauh ini gitu. Aku udah berani keluar dari comfort zone lah istilahnya buat nyoba seleksi sama ribuan teman-teman dari Indonesia lainnya gitu. Ini menurut aku support itu penting, kalau bisa emang semakin disupport pasti hasilnya bakal semakin positif juga. Dari Ica ada tanggapan nggak mungkin? Atau mau nanya lagi? Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, mungkin selanjutnya bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak. Dari Nap-Nap, ada mau tanya enggak? Nap. Halo Mbak Nancy, sebelumnya kenalin aku Nabila. Aku mau nanya Mbak, apa sih yang menjadi alasan utama Mbak Nancy gitu buat mengikuti student exchange? Oke, halo Nabila, salam kenal. Thank you buat pertanyaannya. Jadi apa yang bikin aku ikut ini itu sebenarnya ikut suatu kegiatan itu menurut aku harus dimulai dari diri sendiri ya. Jadi karena emang itu kemauan kita, maka kita bakal lebih niat, lebih termotivasi, dan bakal lebih berani buat nyoba hal baru. Selain itu, yang benar memotivasi aku buat mau nyoba sampai sejauh ini itu kita kan masih muda ya, masih mahasiswa, jadi semakin banyak hal baru yang bisa dicoba. Menurut aku itu bakal semakin menjadi pengalaman berharga yang bisa membentuk kita buat selesai dari kuliah ini untuk terjun ke dunia yang lebih luas lagi gitu. Jadi ya banyak-banyak ikut kegiatan dan berani challenge diri sendiri untuk ikut hal-hal yang kita nggak berani sebelumnya untuk lakuin gitu sih. Dari Nabila. Oke, makasih Mbak Nancy. Sama-sama.
Mungkin selanjutnya pertanyaan ketiga ya, Mbak, dari Putri Damai, ada yang mau nanya? Halo Mbak Nancy, kenalin aku Putri. Aku mau nanya nih Mbak, eh, alasan Mbak Nancy milih untuk exchange ke Inggris tuh kenapa Mbak? Oke, halo Putri, salam kenal. Untuk exchange ke Inggris ini sebenarnya aku juga nggak nyangka karena pada awalnya aku daftarnya ke Korea. Cuma saat pengumuman itu aku ternyata dipindahin ke Inggris. Jadi ini juga bukan pilihan aku gitu. Cuma setelah aku lihat-lihat lagi tuh kemanapun pilihan negaranya itu sama aja sih karena ya walaupun mata kuliahnya beda gitu mungkin nggak sesuai atau beda banget sama yang kita pilih sebelumnya, cuma ini sama-sama bakal mengajarkan kita untuk belajar adaptasi gitu kan. Jadi terlepas dari negaranya, ya mungkin itu sih untuk belajar soft skill-nya, belajar buat menerima dimanapun kita ditempatkan. Cuma yang ke Inggris ini ya, menurut aku ada benefitnya juga sih karena pelajaran yang ditawarkan dari perguruan tingginya juga oke, udah gitu cukup beragam. Jadi misalnya kita dikasih pilihan untuk ambil 3 mata kuliah. Nah, dari 3 mata kuliah itu kita bisa ambil dari departemen yang berbeda, dari fakultas yang berbeda. Jadi walaupun kita mau ambil mata kuliah yang istilahnya grade-nya lebih tinggi dari jurusan kita di Indonesia, itu masih diperbolehkan. Jadi ya itu sih mungkin salah satu keuntungannya. Putri Damai. Keren banget saya Mbak, kayak dari Korea tiba-tiba wush ke UK gitu. Iya, aku juga baru tahu kemarin diceritain. Itu kita tuh banyak yang dipindahin untuk pemerataan karena di beberapa negara dan di beberapa kampus yang favorit kan pasti peminatnya lebih banyak ya. Sedangkan di sisanya nanti masa nggak ada yang daftar padahal udah kerjasama gitu kan. Nah, jadi banyak mahasiswa yang emang dipindahin, baik itu pindah kampus ataupun pindah negara. Nah, tips dari aku kalau misalkan mau peluang keterimanya lebih besar itu, kalian kalau bisa ambil English Proficiency Test-nya itu IELTS atau TOEFL karena 2 itu bakal lebih diterima di lebih banyak kampus dan negara gitu. Itu aja sih. Oke, makasih ya Mbak Nancy buat ada tips-tips kecilnya lagi nih. Sama-sama. Ya mungkin salah satu alasan ke Korea juga mau ketemu opa-opa ya, Mbak. Iya, tahu aja. Aduh. Siapa tahu ke mall ketemu sama Jungkook gitu, Mbak. Udah nggak nyangka. Iya, kan nyoba-nyoba berhadiah gitu ya. Iya. Dapat kapal, dapat kapal lagi, Mbak. Aduh. Ya mungkin dari Putri ini udah terjawab ya, Put. Kita lanjut mungkin bisa dari ke Salsa. Mau tanya enggak Salsa? Oke, halo Mbak Nancy. Aku mau nanya nih Mbak, untuk dan ini sebelumnya Mbak udah pernah mengikuti belum atau mungkin ini jadi pengalaman pertamanya Mbak Nancy gitu? Ini pengalaman pertama aku banget. Sebenarnya dari dulu tuh udah pengen student exchange. Cuma karena aku orangnya pasif, jadi aku benar-benar jarang banget nyari info exchange atau nyari-nyari program yang baru gitu. Nah, jadi ini karena kebetulan juga diajakin teman aku dari kimia itu, jadi aku nyoba yang untuk pertama kalinya. Oh gitu, keren banget ya Mbak, langsung kayak masuk gitu. Iya, enggak sih. Oke, udah Sap. Oke, Mbak, mungkin aku nambahin, Mbak, dari SMA kan biasanya ada beasiswa ke luar negeri ya, Mbak. Kayak seperti Korea itu adalah teman saya itu ikut apa gitu, Mbak. Mungkin Mbak Nancy juga pernah mengikuti gitu, Mbak, waktu SMA atau SMP.
Enggak, aku nggak Enggak pernah ya, Mbak? ikut. Oh, berarti Kebetulan benar-benar nyoba-nyoba. Oh ya, baru pertama pertama ya. daftar. Heeh, Pas dapat kayak jackpot gitu. ya, Mbak. Wah, Iya, puji syukur lah. Tuhan teman-teman. Ya. Kami anak FMIPA juga ikut senang sama Mbak. Kalau FMIPA juga punya ya bangga sama prestasi Mbak Nancy bisa keluar negeri gitu, Mbak. Betul. Terus terima kasih. Semoga tahun depan kalian semua ya gantian. Amin, Mbak. Amin. Berlapan bisa Iya. nyusul ya, Mbak, ke Korea, Iya. Mbak. Iya, nyusul-nyusul. Ke Korea bisa. Lebih, Mbak. Oke, mungkin selanjutnya dari saya udah menjawab. Dari apa lagi ya? Dari Bita mungkin bisa mau ngasih pertanyaan. Oke. Kenalin, halo Mbak. Nama aku Bita. Di sini aku mau tanya nih. Sejak kapan sih Mbak Nancy itu tertarik sama belajar untuk bahasa Inggris? Tertarik untuk belajar bahasa Inggris itu sebenarnya pertama mulainya karena disuruh orang tua. Cuma semakin gede aku jadi ya semakin besar aku nyadar kalau misalkan bahasa itu penting, terutama bahasa Inggris ya, karena bakal kepake banget walaupun kita di Indonesia juga itu bakal sangat membantu kita. Jadi pertama ya karena paksaan les itu, jadi sampai sekarang terbiasa. Itu sih. Jadi memang dari kecil ya Mbak, udah terlatih untuk belajar bahasa Inggris gitu ya Mbak? Iya, karena dari les itu kan dipaksa ya, jadi mau nggak mau harus bisa. Oke, siap Mbak Nancy atas jawabannya. Iya, makasih. Ya, mungkin aku bisa ngasih sedikit pertanyaan lagi ya, Mbak. Itu kan tadi ada kata paksaan ya, Mbak. Mungkin Mbak Nancy pernah kayak menolak atau asal terima aja, Mbak. Pernah kayak merasa gelisah atau belajar bahasa Inggris kalau karena paksaan kan mungkin nggak 100% ikhlas belajar gitu ya, Mbak. Ya walaupun terpaksa, tapi untungnya dulu aku lesnya ada bareng temen gitu, jadi lumayan membantu. Tapi walaupun dipaksa juga sih menurut aku ya, kalau misalkan kita sadar itu perlu, kita tetap harus niat-niatin sih, walaupun bakal jadi males banget jatuhnya. Namanya dipaksa itu, aku sih percayanya bisa karena terpaksa, jadi harus terpaksa teman-teman. Ya, makasih Mbak buat jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin dari Rate, ada yang mau nanya Rate. Oh ya, halo Mbak, kenalin aku Rati. Oh ya Mbak, boleh dong Mbak di-share tips and trick belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Bahasa Korea, Mbak Nancy kayak gimana sih? Kalau dari aku ya, sering-sering nonton yang bahasa Inggris. Kalau bisa nggak pakai subtitle, jadi telinga kita biasa ngedengar accent-accent yang mungkin agak asing di telinga kita gitu. Udah gitu dari lagu juga bisa membantu, atau dengar podcast mungkin. Selain itu kan kita sekarang udah lumayan canggih lah ya, teknologi hidupnya udah sangat kebantu. Sekarang itu banyak prediksi-prediksi tes Inggris atau bahkan bimbingan yang harganya bisa dijangkau sama kita mahasiswa gini, apalagi anak kos kan ya. Kalau misalkan cari di internet itu banyak lembaga yang memfasilitasi kita kok buat ya tadi coba prediksi tes Inggrisnya ataupun bimbingan kayak short course bimbingan misalnya 3 bulan gitu, terus nanti ada prediksinya. Nggak ada. Menurut aku sih rajin-rajin aja buat membiasakan diri dengar dan mencoba ngomong bahasa Inggris. Walaupun ngomong ke diri sendiri gitu, tapi itu sangat membantu. Oh ya, sama aku pernah juga waktu itu nyari di YouTube cara supaya lebih pede ngomong bahasa Inggris. Jadi misalnya kita nonton nih. Nah, habis kita nonton beberapa detik, kita pause, terus kita ceritain kembali apa yang barusan kita lihat. Jadi itu kayak melatih ingatan kita sama membantu kita buat mencari kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang baru aja kita lihat. Kayak gitu sih. Waktu itu aku pernah cobain, terus ya, lumayan kok membantu guys.
Jadi patut dicoba. Ratih ada tanggapan, Ratih? Wah, keren banget. Makasih Mbak untuk tips and triknya. Iya, sama-sama. Ya, mungkin ini berharapan kita nonton drakor ya, mungkin bisa nambah bahasa kita ke Korea lebih tinggi peluangnya, Mbak. Nah, ya benar-benar. Benar. Mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir dari Mas Lintang, mau tanya ya, Mas Lintang? Oke, thank you, Sap. Halo, Mbak. Aku Halo. Lintang dari teman prodinya, Mbak. Gini, Mbak, sebenarnya kan aku lebih penasaran ke ini aja sih, Mbak. Kan kita kan dari prodi yang sama, dari ilmu lingkungan gitu, Mbak. Nah, Mbak itu ke Inggris itu ngambil satu yang berhubungan sama lingkungan atau environment apa yang justru beda gitu, Mbak? Atau jurusannya gimana sih, Mbak, kalau di sana gitu, Mbak? Aku bingung sih, Mbak. Kalau misalkan buat program ini itu sebenarnya dari Kemendikbud malah menyarankan kita untuk ambil program yang nggak sesuai sama jurusan kita. Cuma kebetulan aku masih ambil yang agak mepet sama jurusan sih, karena ingin tahu aja kalau misalkan belajar subjek ini di sana tuh gimana. Kalau misalkan kalian mau ambil yang linear pun masih bisa, karena bisa lebih gampang untuk direkognisi kan ya untuk di kampus UNS-nya. Jadi kalau misalkan program ini sih Kemendikbud membebaskan kita untuk ambil course apapun yang kita mau, asal kitanya emang bisa mempersiapkan course itu. Karena mungkin misalnya nih aku ilmu lingkungan, terus aku mau ambil art. Nah, kalau misalkan art itu kan mungkin mereka udah ada levelnya ya, udah gitu pakai program di komputer. Mungkin buat orang yang nggak terbiasa bakal susah. Cuma kalau misalkan kita emang bisa mempersiapkan itu, tetap dibolehin. Jadi mereka benar-benar nggak ada requirements yang harus dipenuhi buat ikut course-course tertentu. Jadi semuanya emang bisa diakses sama dari semua jurusan. Oke, Mbak. Yeah. Boleh tahu nggak, Mbak, ininya? Apa namanya yang diambil di Inggris tuh apa ya, Mbak? Aku ambil Geosocial Spaces, ambil Entrepreneurship, sama ambil Transformation from Mass Media to Social Media. Ambil 3 itu. Kok dari bahasanya berat ya? Pasti. Itu berarti nanti bisa direkognisi di kampus ya, Mbak? Atau gimana? Sebenarnya itu aku masih bingung. Cuma karena aku ikutnya kebetulan udah di semester 7, jadi SKS aku untuk ambil magang KKN skripsi udah terpenuhi. Jadi walaupun nggak bisa direkognisi pun ya udah gitu. Tapi mungkin kampus bisa ini sih masukin course yang dari luar itu ke KHS, jadi nggak rekognisi. Tapi aku kurang tahu juga ya, karena masih bingung juga buat teman-teman yang lainnya, masih kurang jelas juga. Kan tiap kampus beda-beda ininya, kebijakannya. Iya, Mbak. Siap. Oke deh, Mbak. Makasih ya, Mbak Nancy. Iya. Ya, mungkin aku juga nambah sedikit pertanyaan, Mbak. Itu kan tadi ngambil 3 matkul ya, Mbak. Itu total berapa SKS? Dan sisanya apa Mbak Nancy mengambil apa mata kuliah di prodi lingkungan atau tidak, Mbak? Ya, kalau terkait itu kan mereka di sana pakainya US credits atau ACTS. Nah, kalau dikonversi itu 3 mata kuliah itu sekitar 16 SKS. Nggak 16 pas sih, karena dia 16, berapa gitu. Cuma dari Kemendikbud itu udah kasih tahu tiap kampus kalau 16 SKS ini harus dijadiin 20 SKS gitu. Jadi ini emang benar-benar nguntungin sih kalau dari sisi mahasiswa. Jadi walaupun kita nggak ambil 20 SKS, kita bakal bisa tetap 20 SKS dari 16 kredit yang kita ambil dari luar gitu. Iya. Saya juga mau tanya sekali, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dari semuanya. Saya juga mau pakai bahasa Inggris, Mbak, buat pertanyaannya. Mungkin kalau ngaco dikit, mohon maaf ya, Mbak. Iya. What kind of lunch Mr. Nancy
Mrs. Nancy can be accept in the student exchange. Mungkin saya artikan Oke. Apa saja bekal yang Mbak Nancy persiapkan sampai bisa keterima di student exchange gitu, Mbak. Aja ya. Sebenarnya yang penting persiapin diri sendiri. Pertama, jaga kesehatan karena lagi masa COVID kayak gini kan ya. Kalau misalkan kita sakit nanti kita malah nggak boleh berangkat. Jadi pertama persiapin itu, kedua persiapin mental karena bakal jauh dari keluarga, jauh dari temen. Kita bakal masuk ke environment yang kita benar-benar asing, harus adaptasi, harus penyesuaian lagi, baik itu di lingkungannya maupun di kampus dan di mata kuliah yang kita ambil. Jadi menurut aku coba cek-cek dulu kira-kira garis besarnya apa aja yang akan dipelajari, cari info, misalnya kalau misalkan kuliah di sana itu gimana teman-temannya, mereka itu bergaulnya gimana, kayak gitu-gitu sih. Selebihnya kalau persiapan atau bekal teknisnya udah disiapin dari Kemendikbud ya, jadi kayaknya kita lebih fokus ke diri sendiri aja sih untuk persiapannya. Ya, kalau bekal ilmunya Mbak boleh tahu untuk mungkin masih semester 4 ini Mbak mungkin bisa bekal apa saja kayak mengikuti tes TOEFL atau belajar bahasa Inggris, bekal apa saja mungkin jadi nilai tambah atau bisa memperlebar peluang buat keterima di student exchange lebih besar gitu Mbak. Kalau menurut aku coba ikut organisasi lagi, coba ikut kegiatan dosen atau ikut lomba atau ikut kegiatan apapun itu yang bisa membuahkan sertifikat ya. Selain itu jangan lupa sama kuliahnya walaupun udah berorganisasi karena transkrip nilai juga ternyata masih diperlukan. Selain itu persiapan bahasa Inggris juga bisa dicicil karena tes bahasa Inggris itu kan berlakunya 2 tahun. Jadi kalaupun kalian ambil sekarang pun masih bisa kepake di tahun depan. Kayak gitu sih. Selain itu ya persiapin. Ya itu aja sih sebenarnya. Ya gitu aja. Oke, mungkin makasih Mbak udah menjawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi mungkin sebelum kita lanjutkan ke sesi mini games. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau mau tanya pakai bahasa Inggris ya. Oke. Oke Mbak, mungkin Mbak Nancy bisa masuk ke mini game ya Mbak. Mungkin game-nya juga agak sedikit ngaco sama yang buat Mbak. Oke. Buat sedikit refreshing aja Mbak, buat sama teman-teman di sini. Mungkin bisa share screen games-nya. Udah nampak belum ya Mbak? Di Mbak Nancy? Belum, nih masih hitam. Udah. Oh ya, udah Mbak. Udah ya Mbak? Ya. Walaupun anak kecil kan ini juga bermanfaat ya Mbak, buat nambah sedikit lah. Ya, semuanya bisa ya. dipetik kok hal-hal Ya, baiknya. betul Mbak, betul sekali. Iya. Jadi mulai ya Mbak? Ya boleh. Mbak Nancy sebelumnya udah pernah main ini belum ya? Belum. Oke, mungkin ini ya bisa pilih Mbak itu untuk soalnya dan jawabannya. Apple tree. Apple tree, oke Mbak. Mungkin kalau 10 soal benar nanti bisa di itu. Oh ya, apple tree. Wah, benar sekali ya Mbak. Wah, keren sekali Mbak Nancy. 1 soal dari 10. Kita lanjut soal kedua Mbak. Oke. Ya, mungkin ada iklan sedikit Mbak. Ini itu. Oh, oke.
Oke, maaf ya Mbak, agak lama. Nah, bisa Gak lanjut ke apa-apa, lucu kok. Yang itu, pojok kiri atas. pojok kiri atas. Oke, pojok kiri atas. Oke, 2 dari 10 ya Mbak. Wah. Iya. Kok aku takut sih? Santai Mbak, bukan kuis kok Mbak. Malu nih. Tengok. Aduh, mungkin Mbak bingung ya. Bingung nih. Aduh. Spain, Ayo Mbak, jangan ragu Mbak, bisa Mbak. apa ya? Aduh, aku paling nggak tahu ginian. Bentar ya. Iya, nggak Butuh apa-apa. Mbak. mikir. Apa ini aku? Mungkin bisa kesempatan telepon teman. Kayaknya Spain aja deh. Spain, oke. Spain, sip. Oke. Aduh, Mbak Nes. Mas, coba contohin dulu Mas Tenggodin gimana? Ayo ya, contohin dulu dong. Gini nggak Mbak? Aduh, saya nggak tahu ya. Boleh pilih lagi Mbak? Oh, pilih lagi. Mana sih? Italia. Negaranya nggak tahu. Lionel Messi Mbak. Messi Oh, ini. Argentina. Aduh, teman seperti ya. Oh Wah. kan Messi udah pindah. Orang dalam. Friend. Oh udah pindah. Aduh, salah satu dari 10 ya Mbak. Aduh. Bisa lanjut ke soal keempat. Ya. Mbak, anak lingkungan Mbak, bisa Mbak. Jujur, aku nggak tahu. Mungkin bisa translate itu Mbak pertanyaannya. Dari keempat laut di bawah, laut mana yang perairannya paling asing? Aduh, saya susah mentranslate itu Mbak. Aduh. Apa ya? Kamu tahu, Tang? Aku nggak tahu soalnya. Off mic dan. Oh, ngasal aja ya, kayaknya Ya nggak apa-apa nggak tahu. pojok kiri atas. Iya, pojok kiri atas Mediterranean ya. Kan salah ini. Aduh, salah Mbak. Mungkin Telepon temen ya, telepon temen. teman-teman boleh telepon teman. Temannya satu prodi ya Mbak, Linteng itu. Iya, boleh. Ayo, Tang, apa Linteng. Tang? Oke. Coba yang laut merah. Walau, pintar sekali sepertinya. Woi, Oh iya, benar. bijak sekali ya Mbak. Wah. Waduh. Anak lingkungan pinter. banget ya sih. Iya. Udah pernah Mantap. berenang di sana ya Mas? Waduh, Bengawan Solo nggak ada soalnya tadi. Udah ambil sampel ya Tang di sana. Aduh. Mungkin bisa itu Mbak di-translate buat soalnya. Dari keempat gambar di bawah, gambar mana yang menggambarkan kota Kiev? Kok ini Oke. geografi gitu ya? Aku paling nggak bisa ini. Umum ini Mbak, umum. Iya, tapi umum aja aku nggak bisa gitu loh. Pojok kiri atas aja. Pojok kiri atas lagi. Waduh, suka yang pojok-pojok Mbak ini. Wah. Benar ya Mbak. Wah. Alhamdulillah guys, benar. Baru 5 soal. 5. Sour apa ya tuh? Lemon. Yakin Mbak? Waduh. Aduh. Lime. Lingkungan dong Mbak. Wah. Lime berarti. Oke, betul. Aduh. Capek deh. Ada ini peliharaan saya Mbak ini Mbak. Waduh. Kanan atas. Kanan atas. Oh. Jadi teringat sebuah lagu deh. Oke, baru 7 soal. Oke ya Mbak. Oke, lanjut. Soal ke-8. Itu Columbus. Wah, nenek moyangnya ini. Wah. Nenek moyang. Baru 8 soal, salah 3 ya Mbak. Oke, lanjut. Aduh. Ada palu arit. Ada palu arit, aduh.
Oh, iklan Mbak ini Mbak. Oh, ya. Ada gambar tidak senonoh tadi Mbak. Oh, Mbak, aduh, ada iklan sedikit. Amerika deh kayaknya nggak sih? Aku Amerika aja deh. Oh, oke. Aduh. Kurang beruntung, Mbak. Bisa, Mbak? Bisa, Mbak? Masih ada kesempatan 50-50, Mbak. Waduh. Aduh. Ayo, Mbak. Apa, Mbak? Aduh, maaf, baru apa ya? Substitute. Bisa bantu teman lagi Mbak, mungkin telepon teman atau telepon keluarga. Telepon teman. Telepon teman ya. Oke. Ya. Dari Lintang mungkin temannya Mbak. Saat boleh dibantu. Yang bendera merah kayaknya bagus. Yang Palu Arif. Coba diklik. Palu Arif benar ya. Oh benar. Jadi dari Uni Soviet ya, sama ya. Alah, pinter ya, Tang, baru tahu. Waduh, jangan gitu dong, Mbak. Jadi malu. Jadi nggak enak. Saya temannya malah jadi iri Mbak. Aduh. Ini Mariana. Mariana, oke betul kayaknya. Oke, mungkin dari 10 soal salah 4 ya Mbak, tapi nggak apa-apa. Yang penting student X Mbak, waduh. Mantap Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin kita bisa masuk sesi motivasi dulu. Mungkin Mbak Nancy ini ada buat kata-kata motivasi untuk anak FMIPA. Ayah. Ibarat apa? Buat teman-teman semua, selagi masih jadi mahasiswa, banyak-banyak main, banyak-banyak ikut organisasi, tapi jangan lupa banyak-banyak belajar. Selain itu, jangan takut buat ikut sesuatu yang skalanya lebih besar gitu, ibaratnya berani keluar dari comfort zone, karena kita nggak pernah tahu hasilnya apa sebelum kita coba. Jadi semakin banyak kita ikutin kegiatan itu bakal semakin banyak juga membuka pintu peluang yang bisa menguntungkan bagi kita di masa depan. Itu sih. Ya, gitu aja. Ya, mungkin teman-teman bisa tepuk tangan dulu ya buat apresiasi Mbak Nancy. Ini bangga Mbak, mantap. Bangga Mbak. Waduh. Ya mungkin kita bisa masuk presentasi sesi paling terakhir mungkin untuk pertemuan hari ini, dan teman-teman bisa on cam. Oh ya, ada on cam semua ya. Oke. Bisa bergaya gimana ya Mbak? Student Action bagaimana Mbak gayanya? Gaya ini aja Opa Korea coba. Opa Korea. Waduh, gimana? Opa Korea gimana ya Mbak? Aduh, bisa tolong ajarkan saya cupu Mbak. Lintang jago. Wah, Lintang, waduh. Kamu on off cam nggak? Waduh. Duh, saya lagi Mbak tumbal nih. Masa pun bukannya mirip sama jongkok masa. Tapi jongkok gitu. Waduh. Pelecehan Mbak ini Mbak. Wah. Rada kurang ya Put ya. Bisa dimulai untuk sesi foto. Ayo. Ada salah satu buat. Oke. Aku yang screenshot ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Yuk lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi nggak nih? Mungkin bisa kayak action Mbak. X. X-Men Mbak, X-Men. Oh ya, Wakanda. Kasih tahu Put. Wakanda Mbak. Ide buruk sepertinya. Oke. Gimana Lintang? Aku nggak bisa, aku screenshot. Oke. Mana nih Zahira nih? Waduh, Zahira nggak kompak nih. Wah. Zahira nggak fokus nih. Kurang minum deh. 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih Mbak Nancy. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin Mbak Nancy habis ini bisa melanjutkan aktivitasnya Mbak. Terima kasih sudah mengikuti buat wawancara. Maaf untuk mengganggu waktunya ya Mbak. Mungkin Mbak Nancy nanti bisa berkarir di Inggris dengan sukses dan mendapatkan relasi teman-teman
memperbanyak Amin. relasi dan membanggakan orang tua dan negara ya Mbak. Amin. Makasih juga teman-teman semua udah ngundang aku. Semoga ini bermanfaat walaupun aku Ya. nggak tahu hasilnya nanti gimana. Ya. Maaf kalau jadi kurang faedah ya guys. Enggak kok, Mbak. Aku Mbak. Mantap, Mbak. Bangga. Makasih semua. Iya. Ya makasih ya Mbak, bolehlah Makasih, Mbak. Mbak. Ya, oke. Makasih, Makasih. Mbak. Dadah. Dadah. Ya. Makasih semua. Ya,